orang Kristen yang tinggal di situ sama dengan ketong sekarang. Banyak orang yang tinggal di situ dan pasti punya banyak pengaruh yang bisa saja mempengaruhi iman, kepercayaan orang Kristen sehingga mereka tidak lagi taat pada ajaran yang sudah disampaikan Rasul Paulus dan teman-temannya. Bahkan karena pengaruh itu ada yang meragukan kerasulan Paulus. Ada yang meragukan karena mereka tahu bahwa Paulus ini memiliki latar belakang kehidupan yang tidak bagus. Dia dulu adalah seorang yang menantang Kristus. Dia tidak segan-segan menganiaya serta membunuh siapapun yang menyebut nama Kristus. Dan karena itu orang mempergunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi orang Kristen yang telah menerima ajaran Kristus itu melalui pengajaran Paulus dan teman-temannya, sehingga mereka meragukan kerasulan Paulus. Orang Kristen saat itu tidak lagi konsisten terhadap ajaran yang telah mereka dengar. Mereka mulai berubah-ubah pemikirannya. Paulus tidak mau agar ajaran yang sudah mereka sampaikan dan umat sudah menerima dengan sukacita pada akhirnya mereka berbalik dan menantang ajaran Kristus. Dan karena itu Paulus menuliskan surat kepada mereka. Dan Paulus memberikan gambaran tentang pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya. Karena mereka meragukan ajaran mereka. Mereka meragukan kerasulan Paulus dan teman-temannya. Paulus memberikan teguran dan peringatan keras kepada umat di Korintus. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-10, bagaimana Paulus memberikan gambaran tentang tugas yang mereka terima dan laksanakan. Dalam ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya di situ dikatakan, kita manusia didamaikan hanya oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan karena itu Paulus menganggap bahwa tugas kerasulan yang Allah berikan kepadanya adalah kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada Paulus dan teman-temannya. Kasih karunia karena Allah sudah mengorbankan diri di dalam Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kita. Allah telah mendamaikan manusia dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan untuk merespon itu, Paulus memberi diri untuk menjadi rasul. Karena ia tahu menjadi pelayan Allah itu adalah wujud kasih karunia Allah. Orang jadi pelayan Allah bukan karena dia mampu, dia punya banyak pengetahuan, dia hebat. Tetapi Allah yang memanggilnya, Allah yang mau memakainya. Dan karena itu pergunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan jadi batu sandungan. Paulus bilang begini, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Artinya Paulus dan rekan-rekannya tidak mau menjadi batu sandungan untuk orang melakukan kehendak Kristus. Paulus dan teman-temannya tidak mau menjadi batu sandungan agar orang percaya kepada Kristus. Itu berarti apa yang keluar dari mulut mereka sebagai rasul untuk memberitakan Injil Kristus itu mereka buktikan lewat sikap dan perilaku mereka sebagai seorang rasul, sebagai pelayan Allah. Dan karena itu kita harus memaknainya bahwa siapapun kita, Bapak Ibu majelis jemaat terpanggil dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Kalau di kantor boleh menjadi kepala dinas, sekretaris bidang, kepala bidang dan sebagainya. Tapi kalau di gereja dia adalah hamba Allah. Dia ada pelayan Allah. Yang pertama harus sabar. Siap menanggung derah, penderitaan.
Banyak sekali yang diuraikan Paulus yang sudah dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya. Dan bagi mereka harus melakukan itu karena Allah lebih dahulu telah melakukannya bagi mereka. Allah di dalam Yesus Kristus telah disiksa, difitnah, dihina, didera, sampai harus mati di atas tiang kayu salib. Dan karena itu bagi Paulus dan teman-temannya, menjadi pelayan Allah harus juga melalui salib, jalan salib itu. Jangan sampai dengan khotbah ini orang sudah aku jadi majelis. Tapi Bapak Ibu tolong nanti ceritanya pengalaman dari Bapak Ibu yang sudah 10 tahun, 5 tahun melayani. Tantangannya besar, tapi ada sukacita yang kita rasakan. Itu menjadi kesaksian pribadi dan keluarga kita yang perlu disimpan ya Ibu Eti, Bapak Ibu majelis. Kesaksian yang perlu kita bagikan, kita ceritakan agar Kristus dipermuliakan, sebab dalam pengalaman kita masing-masing beda tantangan dan cobaan yang kita alami. Tapi satu yang kita yakini, seberat apapun tantangan yang kita alami dan kita rasakan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan Allah, Allah akan membebaskan kita. Allah akan menuntun kita melewati tantangan dan cobaan itu. Karena itu jangan takut jadi pelayan Tuhan. Jangan sampai pada saat pengumuman bakal calon di tanggal sesuai kalender itu kalau tidak salah tanggal 11 Agustus. Kalau tanggal 2 ini pengumuman pendaftaran pemilih. Nanti bulan Agustus pengumuman pendaftaran bakal calon. Belum pengumuman lagi orang mengeluh di unit-unit, katon cari orang untuk bersedia jadi penatua dan diaken paling susah. Betulkah? Dong saya mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Padahal su terima keselamatan tuh cuma-cuma. Lewat pengorbanan Yesus, ketong bisa ada sekarang ini. Karena Yesus berkorban, mati di tiang kayu salib. Bukan cuma berkorban, sebelum mati Yesus itu disiksa, dihina, difitnah, diludahi, dicambuk. Penderitaan yang sangat luar biasa sudah Yesus tanggung. Kesalahan kitalah yang ditanggungnya, sehingga kita bisa selamat. Lah cuma kasih diri melayani Tuhan 5 tahun, 10 tahun, kau hitung-hitung lah ya. Padahal Yesus kasih keselamatan, tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Yesus kasih cuma-cuma. Keselamatan itu kita terima cuma-cuma tanpa bayaran. Dan karena itu mari juga kita memberi diri untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Pengalaman Paulus dan teman-temannya mengalami penderitaan sampai dipenjarakan, tapi Allah membebaskan mereka. Kalau khotbah Pentakosta kemarin itu, imam-imam kepala mau datang di penjara kota lah, Yesus yang ada dong. Karena Yesus selamatkan. Dong su bebas su keluar, lalu kembali bersaksi di dalam bait Allah. Dan karena itu yang boleh takut. Yakinlah ketika ia memanggil, ketika ia memakai, di situ janji penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini perintah Yesus sebelum terangkat naik ke sorga. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan terakhir, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kenapa kalau sampai ada berkat itu, kenapa harus ragu, kenapa harus takut? Ada yang bilang bikin beta sing mampu. Beta pun pendidikan terbatas. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu dong cuma nelayan yang punya pendidikan khusus.
Tapi Tuhan pakai mereka, Roh Kudus berkarya menuntun mereka sehingga mereka mampu melakukan tanggung jawab itu. Yang penting, memang realitas sekarang ini umat kita menganggap jabatan yang paling berwibawa, jabatan yang terhormat, jabatan yang disandang itu karena kemampuan, prestasi, itu penatua dan diaken, betulkah? Sehingga kadang mau minta jadi majelis pengurus unit dong sih mau. Bahkan ada perbedaan lain, dong bilang jadi penatua boleh lebih tinggi. Adakah di dalam firman Tuhan yang bilang penatua lebih tinggi dari diaken? Pemahaman-pemahaman yang mesti kita evaluasi dan renungkan bahwa semua kita adalah pelayan Allah. Saya pendeta, Bapak Ibu penatua diaken, Bapak Ibu pengurus unit wadah organisasi, Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu tim yang dipakai oleh gereja ini, kita semua adalah pelayan Allah. Dan karena itu mari kita dengan kesadaran mau belajar dari pengalaman penderitaan Yesus yang Yesus jalani demi mendamaikan kita, menghadirkan keselamatan bagi kita. Sebab pengalaman itulah yang memberi motivasi bagi Paulus dan teman-temannya untuk memberi diri menjadi pelayan Allah, memberi diri menjadi rasul, memberitakan Kristus dan ajarannya kepada semua orang, dari kota ke kota, dari benua ke benua. Tidak peduli dengan tantangan, cobaan yang mereka alami, seberat apapun, baik atau tidak baik waktunya, mereka telah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Semoga firman ini bikin semua orang tergerak hati, lalu asal jangan sombong saja, jangan memegahkan diri. Biasa begitu yang tadi saya bilang, jabatan penatua diaken ini masih dilihat sebagai jabatan kehormatan yang memiliki wibawa tersendiri dari yang lain. Padahal kita semua pelayan. Jadi kalau jadi majelis susah pandang yang pelayan lain, pengurus unit wadah organisasi, panitia dan sebagainya. Jadi anggap suhebat, mohon maaf ya kalau tidak ada di sini, tapi kalau tidak juga puji Tuhan. Dan karena itu kita harus sabar, rendah hati, tidak munafik, yang tadi Paulus bilang dalam suratnya. Karena memang Paulus dong melakukan itu. Lakukan dengan kemurnian hati yang tulus, ikhlas. Jangan menjadi batu sandungan bagi pelayanan ini. Kalau ada pelayan yang jadi batu sandungan bagi pelayanan ini, Tuhan goyang kepala para ketua. Justru kita yang harus membebaskan umat dari batu-batu sandungan itu. Bukan kita yang menjadi batu sandungan bagi umat dan pelayanan ini. Mari kita renungkan baik-baik. Kepercayaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kasih karunia Allah. Itu yang Paulus mau bilang kepada ketong semua. Kapan ada kesempatan Bapak Ibu bisa melayani sebagai seorang hamba Allah? Ada yang punya kerinduan mau lanjutkan lagi. Tadi Ibu Wakil bilang, Ibu Ketua, beta bisa masih lanjut lah eksing. Tapi peraturan gereja kita cuma membatasi 2 periode saja. Jadi Ibu Wakil turun dulu istirahat 5 tahun, kasih kesempatan untuk yang lain. Donai melayani dan merasakan bagaimana menjadi hamba Allah. Dan merasakan bagaimana menjadi pelayan Allah. Memang tidak mudah, ketong manusia. Sebagai pendeta juga saya merasa kadang masih banyak yang kurang. Karena ketong khotbah begini, mesti ketong buktikan yang ketong perilaku. Betul ke saya Bapak Ibu? Nanti dong bilang, khotbah lain, bikin lain. Itu jadi batu sandungan. Dan karena itu memang akan mudah. Tapi ketong kalau mau memberi diri dan mengingat, beta khotbah begini, berarti beta juga harus menjadi contoh dan teladan bagi umat. Jangan sampai beta khotbah itu bukan akan tajam ke depan saja. Tapi sebelum khotbah,
Biasanya kita sebagai pendeta kalau baca khotbah, kalau pas yang ketompo hidup, katong tak pukulai, bisa khotbah akan kesini, sebab beta sing praktek akan sama dengan ini. Tapi suka dan tidak suka, Tuhan suruh untuk melayani, berarti khotbah akan lalu jadi renungan supaya robah hidup, jadi contoh bagi orang lain. Bukan katong paksa, umat harus begini, harus begitu, dan saya berbuat sesuka hati saya. Tidak bisa, harus menjadi teladan bagi umat. Dan karena itu katong juga jadi buat yang pilih orang, usul orang yang akhirnya jadi batu sandungan. Su tahu dia paminum, su tahu dia pamalas ibadah. Lapi calonkan dia, sabantar dia bikin tugas baik-baik, dalam tugas dia minum mabuk dan sebagainya, baru katong kasih salah dia. Salahnya di siapa? Ada kriteria yang telah ditetapkan, pergunakanlah itu supaya jangan kelak yang bersangkutan yang kita utus menjadi batu sandungan bagi pelayanan kita. Yang paling penting, mau beri diri dulu. Penilaian manusia kita, kalau mau beri diri, Roh Kudus akan berkarya. Sama seperti Paulus, dia dulu penganiaya, tetapi ketika membuka diri menerima Kristus, Tuhan merubah dia dengan kuasa Tuhan, dan akhirnya dia menjadi rasul. Kalau ada di sini yang demikian, puji Tuhan. Dan kalau ada yang setia melayani, tetaplah melaksanakan itu dengan ketulusan dan kesetiaan. Setelah ini, kalau majelis, apalagi pengurus unit itu, jadi jenjang struktur bergereja kita, masuk pengurus unit, komisi laki-laki, perempuan, anak, itu jenjang-jenjang yang dipersiapkan untuk dicalonkan sebagai majelis. Karena bukan berarti punya kelebihan, tapi sudah bisa memahami, sudah memiliki wawasan bergereja dengan baik. Tapi kalau ada warga jemaat juga yang bisa kita calonkan, silakan. Yang penting adalah belajar dari firman Tuhan ini ayat 3 sampai 4, bagaimana kesaksian Rasul Paulus tentang seorang pelayan Allah. Bagaimana kesaksian Rasul Paulus tentang apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Bahkan mereka merasa sebagai orang yang tak bermilik sekalipun mereka memiliki segala sesuatu. Artinya mereka merendahkan diri, tidak sombong, tidak bermegah diri. Karena kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita semua adalah pelayan-pelayan Allah. Yang karena kasih karunia Allah, kita didamaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Itu yang mesti kita renungkan. Kita ada sekarang ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena penguang banyak, bukan karena punya jabatan bagus sehingga bisa menjamin kehidupan kita dan keberlangsungan hidup kita sampai saat ini. Ini karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita lewat pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu saya perlu ada yang bermegah di sini. Kalau bermegah di dalam Kristus ya, tapi kalau bermegah dengan kehidupan lahiriah karena kita memiliki segalanya, tanggalkanlah itu. Allah tidak menghendaki hal yang demikian ada pada setiap kita yang menjadi saksi Kristus yang Allah selamatkan sampai di saat ini. Pada akhirnya, berilah dirimu untuk pada waktunya menjadi pelayan-pelayan Allah. Baik penatua, diaken, pengurus unit wadah organisasi, karena nanti tahun depan seluruh proses ini akan berjalan. Jangan hanya kita mau mengaku bahwa kita orang Kristen, mau mengaku memikul salib, tapi kita tidak bersedia berjalan di jalan salib itu. Tuhan menolong kita semua. Amin.